أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان. Dan setelah basmalah dan hamdalah dan sholah, maka bermula mantik itu bagi hati. Itu bermula nisbahnya mantik itu seperti nisbahnya nahu bagi lisan. Fal mantiqu ini maksudnya adalah ilmu mantik. Meskipun pada dasarnya, pada asalnya, kata mantik itu digunakan kepada tiga. Yang pertama, idrak kulli, pengetahuan secara umum, secara banyak. Yang kedua, quwwah. Quwwah allati hiya mahal sudur idrak, tempat munculnya pengetahuan. Yang ketiga, talafuz, yaitu yang dapat menampakkan idrak tersebut, yang dapat menampakkan pengetahuan tersebut. Ya, dengan lafaz yang sudah depu pengetahuan seseorang terhadap lafaz-lafaz yang dia sampaikan, terhadap ilmu-ilmu yang dia sampaikan. Sedangkan mantik di sini dipakai kepada yang lebih khusus, yaitu ilmu mantik. Jadi maksudnya ilmu mantik ini dipergunakan bagi akal. Kedudukannya sama seperti ilmu nahu bagi lisan. Jadi kedua-duanya ini menjadi alat pengatur agar tidak terjadi kesalahan dalam berfikir maupun berbicara yang nanti akan diterangkan pada bait selanjutnya. Faya'simul afkara an ghayyil khata. Oke, langsung saja kita baca bait selanjutnya. Faya'simul afkara an ghayyil khata wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita. Maka menjaga ianya mantik akan fikiran. Dari apa ia menjaga? Dari sesatnya kesalahan dan dari halusnya pemahaman. Lagi yang menyingkap ianya ilmu mantik akan tutupan. Jadi singkatnya, bait ini menjelaskan bahwa ilmu mantik berfungsi menjaga pikiran dari kesalahan dan juga membantu untuk membuka pemahaman yang suli. Yakshiful ghita, membuka dari nadam faya'simul afkara. Ini adalah isyarat kepada definisi ilmu mantik, yaitu ilmu yang menjaga atau memelihara pemikiran dari jatuh dalam ghayyil khata, kesalahan yang salah, yakni kesesatan akibat kesalahan. Nah, lafaz khata adalah lawan dari shawab, benar. Salah itu lawan dari benar. Lafaz ghayyi diidafahkan kepada khata. Ini termasuk kepada idafah am kepada khas. Lafaz ghayyi ini lebih umum, sedangkan khata ini lebih khusus. Ghayyi, kesesatan, bisa terjadi baik dengan sengaja ataupun tanpa sengaja. Kan lebih umum, sedangkan khata hanya terjadi tanpa sengaja, lebih khusus. Jadi ketika disebut ghayyil khata, itu maksudnya kesesatan yang disebabkan oleh kesalahan. Tadi di bait kan ada disebutkan faya'simul afkara. Faya'sim, ismah, penjagaan, menjaga, memelihara. Jadi maksud ismah di sini bukan berarti tidak mungkin salah sama sekali, tetapi dengan mempelajari mantik, akal lebih terlindungi dari kesalahan berfikir. Nah, di samping ilmu mantik ini dapat menjaga pikiran dari kesalahan, dari sesatnya kesalahan, ilmu mantik juga dapat membantu membuka yakshifu, menginkishaf pemahaman yang halus dan tersembunyi, sehingga kita bisa tahu sebagaimana kain penutup bila disingkap, bila dipehah, bila disalop, sehingga sesuatu yang tertutup tadi bisa tampak jelas. Oke, kita lanjut ke bait selanjutnya ya. Fahaka min usulihi qawa'ida tajma'u min fununihi fawaida. Maka ambil olehmu akan beberapa kaedah daripada dasar-dasarnya ilmu mantik yang menghimpun ianya kaedah akan beberapa faedah dari fan-fan atau cabang-cabangnya ilmu mantik. Untuk kesimpulan singkatnya, bait ini menjelaskan bahwa Nazim berkata, seolah-olah Nazim gupegah lagi ambillah beberapa kaedah dari dasar-dasar ilmu mantik ini, yang pada kaedah tersebut terhimpunkan seluruh faedah, terhimpunkan banyak faedah. Nah, coba sekarang kita urai satu persatu lafadznya, oke? Fa pada lafadz fahaka adalah fa fasihah. Ini mengisyarahkan ada syarat sebelumnya. Syaratnya apa? Idza aradta syai'an min qawaidihi wa usulihi, apabila kamu mau menghendaki sesuatu baik berupa kaedah dan usul mantik, niscaya maka ambillah kaedah-kaedah yang pada kaedah tersebut terkumpulkan beberapa faedah. Singkatnya begitu. Haka ini adalah isim fi'il amar yang berarti khus, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnu Malik. Min usulihi, maksudnya min usulil mantik, pokok-pokok ilmu mantik. Nah, lafaz min di sini berfaedah untuk tabaid sebagian. Artinya, Nazim tidak membawakan
semua kaidah mantik, tetapi hanya sebagian yang penting untuk pemula dan mubtadi. Jadi Sulamun Nawarat ini posisinya mirip seperti kitab Al-Jurumiyah kalau dalam versi Nahwu, atau seperti kitab Al-Waraqat kalau dalam versi Usul Fiqh. Penyampaiannya ringkas, pengantar, dan bukan keseluruhan ilmu. Tentang lafadz qawaid, itu jamak mufradnya adalah kaidah, sedangkan definisi dari kaidah itu sendiri secara umum dalam semua disiplin ilmu adalah qadiyah kulliyah yuta'arrafu minha ahkamun juz'iyat maudhu'iha. Kaidah adalah qadiyah kulliyah, berbentuk qadiyah kulliyah yang dari qadiyah kuliah tersebut kita bisa mengetahui hukum-hukum juz'iyah. Contoh seperti kalau kaedah nahunya seperti ini. Al-fa'il marfu. Fa'il itu marfu, itu kaedah. Misalkan itu kaedah. Kalau kaedah kan berarti fa'il marfu itu berarti qadiyah kuliah. Nah, juz'iyatnya contohnya seperti ini. Kama Zaidun. Zaidun sebagai fa'il, ataupun matal amru, atau safara Khalidun. Nah, lafaz Zaidun, lafaz Amrun, lafaz Khalidun itu secara otomatis dihukumi marfu karena kaedah kuliahnya tadi fa'il marfu, maka diterapkan hukum marfu ini kepada seluruh juz'iyatnya, yaitu kepada Zaid, kepada Amar, dan kepada Khalid, otomatis dihukumi marfu. Nah, cuman begitu saja maksudnya. Nadim berkata, ambillah beberapa kaedah dari dasar-dasar ilmu mantik. Kaedah itu bersifat umum, yang dari kaedah tersebut bisa dipahami hukum-hukum juz'iyah, hukum-hukum bagian yang kecil yang masuk di bawahnya. Tajma'u, fa'il tajma'u yang pertama boleh kembali kepada lafaz qawaid dan boleh juga kepada mukhatab. Kalau fa'il tajma'u kembali kepada qawaid, maka ambillah kaedah-kaedah dari dasar-dasar ilmu mantik yang mana pada kaedah tersebut terkumpulkan beberapa faedah. Kaedah itu sendiri yang mengumpulkan banyak cabang dan contoh dan faedah. Kalau kembali kepada mukhatab, tajma'u engkau kumpulkan, maksud engkau di sini kembali kepada si mubtadi, kepada si pelajar. Maksudnya berarti ambillah kaedah-kaedah dari dasar-dasar ilmu mantik yang engkau kumpulkan akan faedah-faedah yang banyak dari macam-macamnya ilmu mantik. Engkau yang akan mengumpulkan faedah itu. Dengan cara apa si pelajar ini mengumpulkan banyak faedah? Dengan cara memahami kaedah-kaedah dulu. Setelah dia memahami kaedah-kaedah, maka dia akan mengumpulkan faedah-faedah dari cabang-cabang ilmu mantik. Nah, kan disebutkan lafadz min funun di sini dengan lafadz jamak funun. Padahal mantik cuma satu ilmu. Kenapa diibarat dengan jamak? Mestinya min fannihi, bukan min fununihi. Karena dilihat dari banyak bab-bab yang ada dalam ilmu mantik. Makanya di sini digunakan lafadz jamak. Jamak ini juga bermakna untuk pengagungan, li ta'zim. Sedangkan lafadz fawaid itu jamak juga. Mufradnya faedah, manfaat. Faedah definisinya adalah ma ustufida minal ilmi. Segala sesuatu yang bisa diambil manfaat, baik berupa ilmu, harta, ataupun jah, kedudukan. Sedangkan di sini pada nadam ini, lafadz fawaid itu maksudnya adalah furu', cabang-cabang atau kasus-kasus juz'iyat yang masuk di bawah kaedah-kaedah ilmu mantik. Mohon dukungannya ya dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih.